Ada yang sekarang tiba-tiba keliling ke pesantren-pesantren dengan pecinya, dengan sorbannya, gitu kan? Bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang maksa pakai imamah agar terlihat Islami, kan begitu. Jadi gini, Beb, sebenarnya imamah, sorban, gamis itu bukan pakaian budaya Arab, ya, Beb, bukan. Itu budaya apabila dekat dengan pemilu. امتى انا اشوفك يا كامل وصفك متى كل ذا تسمع ظروفك انساك اسى الدنيا من ساعة ما اشوفك متى كل يا سيد المغاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, kesempatan yang penuh berkah, kita akan ngobroli seorang pejuang, seorang cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perjuangannya tidak bisa dibeli, ya, yang perjuangannya tidak bisa dibeli dengan apapun. Bahkan beliau pernah disodorkan beberapa kali sodoran yang luar biasa, tetapi beliau selalu menolak dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Nah, pastinya kita akan membahas tentang Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Siapa yang tidak kenal dengan Habib Rizik? Sosok habaib yang penuh dengan ketegasannya. Nah, pada kesempatan ini, alhamdulillah, Habib Umar sebagai narasumber yang akan kita bicara dan beliau akan menjawab. Nah, Habib Umar, sehat Habib? Sehat, alhamdulillah. Masya Kenapa Allah. peci anak kayak miring ya? Kagak. Antum pantasnya pakai peci yang warna coklat itu loh, Bib. Ya, udah. Dah, alas. Tapi kok kayak masih miring, Bib? Iya, ini kayaknya kameranya dia ada di kaca lurus. Tapi di sini jadi miring. Geser ke sini, geser. Enggak, pecinya sayang. Nah, geser ke sini. Nah, cukup, dah. Kok miring lagi? Udah, bodo amat dah. Beb, nah gini Beb. Ini perasaan dekat-dekat ini kayaknya menjelang tahun 2024 banyak sekali orang yang bakal kisruh gitu Beb, terkait pilihannya tentang politik. Ya itu memang sudah biasa lah di Indonesia. Ya beda pendapat, berpolitikan pasti akan menghina, mencaci maki dan lain sebagainya. Nah ini Beb, mungkin mendekati tahun 2024 ini sangat luar biasa karena sampai saat ini masih tanda tanya besar gitu, masih tanda tanya besar terkait siapa calon presiden yang nanti akan diusung dan didukung oleh Habib Rizik gitu, Beb. Nah, ini ada berita, Beb. Berita yang saya tampilkan nih. Nah, ini kita tampilkan beritanya. Sebut Habib Rizik layak jadi presiden Indonesia. Helmi Felis, beliau mampu hancurkan politik kandang babi. Nah, ini judulnya aja udah nakutin, Beb. Sebut Habib Rizik layak jadi presiden Indonesia. Helmi Felis, beliau mampu hancurkan politik kandang babi. Perlu saya bacakan beritanya apa langsung mau antum jawab terkait judulnya nih, Beb? Mau dibaca boleh? Dibaca boleh. Jadi dari Suara Sumber ID, pegiat media sosial Helmi Felis diserbu netizen usai menyebutkan bahwa Habib Rizik layak menjadi presiden Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Helmi lewat tweetannya di akun Twitter. Menurutnya, Habib Rizik mampu membawa perubahan ketika dipercaya menjadi presiden. Sebenarnya yang harus jadi presiden dalam kondisi seperti ini adalah Habib Rizik, kata Helmi Felis. Menurutnya, masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir soal kepemimpinan ulama yang kini berusia 56 tahun. Sebab yang kuat dan tidak bisa didikte hanya Habib Rizik di Indonesia saat ini, ungkap Helmi Felis. Suka atau tidak, hanya beliau yang mampu menghancurkan politik kandang babi, tandasnya. Nah, ini statusnya di Twitter. Sebenarnya yang harus jadi presiden dalam kondisi seperti ini adalah Habib Rizik. Sebab yang kuat dan tidak bisa didikte hanya Habib Rizik di Indonesia saat ini.
Suka atau tidak, hanya beliau yang mampu menghancurkan politik kandang babi. Pernyataan Helmi Faris itu sontak saja langsung dibanjiri komentar warganet. Sebagai besar dari mereka justru bertolak belakang dengan ide sang pegiat media sosial tersebut. Gak bisa didikte, tapi bisa nerima fulus. Chat mesumnya jangan dilupakan dong. Karena itu bagian akhlak seseorang yang katanya Habib. Ungkap akun Andi. Gak capek bertahun-tahun halu terus. Istirahat pak, menjadi halu itu butuh tenaga. Hahaha. Tutur akun Linda. Dan lanjutannya, bangun dari mimpi bung, narapidana sesuai ketentuan mana bisa jadi pahlawan, celetuk akun Sustarto. Sementara itu ada juga beberapa warganet yang mendukung pimpinan FPI itu jadi presiden Indonesia saat ini. Subhanallah, barakallah, Allah Akbar, setuju banget ya Ustadz, saud akun Aikal 1465. Amin, segera angkat Habib Rizik jadi presiden. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ed Sang Guru. Nah, di sini pro kontra, Bib. Pro kontra terkait tentang Habib Rizik. Ada yang mendukung Habib Rizik menjadi presiden dan juga ada yang tidak mendukung Habib Rizik menjadi presiden. Nah, menurut antum bagaimana, Bib, terkait tentang adanya orang yang memposting status dan mendukung Habib Rizik menjadi presiden dan akan merubah kandang kandang babi apa bagaimana itu? Silahkan, Bib, bisa memberikan statementnya. Seru juga sih gitu. Pertama, karena ini menyangkut HRS ya. Segala apapun yang menyangkut HRS ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk diperbincangkan baik oleh kawan ataupun lawannya HRS ya. Seperti kita pahami pada kondisi seperti ini, Petamburan itu menjadi tempat ngumpulnya orang-orang yang berakal sehat. Belakangan Petamburan itu jadi tempat nongkrongnya orang-orang yang berakal sehat. Apalagi ketika adanya HRS gitu kan. Maka semua lari ke Petamburan. Nah itu dilihat bagaimana ketika Habibana Imamana Habib Rizik bin Hussein bin Syihab pulang daripada dari Makkah Al-Mukarramah. Begitu antusias warga masyarakat dari berbagai penjuru berbondong-bondong untuk hanya sekedar menjemput, hanya sekedar melambaikan tangan, hanya sekedar melihat. Bahkan kita lihat bagaimana sesuatu yang tidak pernah terjadi di tokoh manapun yang ada di Indonesia. Bahkan pesawat lewat ditangisin oleh ibu-ibu. Karena menurut keyakinan ibu-ibu itu, pesawat itu ada Habib Rizik. Sebenarnya apa yang membuat manusia Indonesia, euforia rakyat Indonesia begitu luar biasa dengan Habib Rizik? Apakah sosoknya saja? Tidak. Tapi menurut mereka, impian, harapan mereka ada pada Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Umumnya masyarakat yang berakal cerdas ya, yang nggak nyinyir kayak tadi orang yang ngomong apa namanya terkait kasus chat mesum. Padahal kasus chat mesum ini kan salah satu kasus yang sudah SP3 gitu. Surat penghentian perkara ini sudah jelas ada gitu. Kok masih ini yang gagal paham daripada itu semuanya. Dan perlu dipahami suara mayoritas di Indonesia ini kan suara umat Islam. Dan kita tahu bahwa Habib Rizik bin Hussein bin Syihab adalah satu-satunya tokoh ya yang memahami Islam secara komprehensif dan memahami Pancasila secara komprehensif, secara sempurna dalam pemahamannya dan juga pengamalannya. Jadi Anda pikir wajar ya kalau ada orang yang berpendapat bahwa Habib Rizik adalah orang yang paling pantas untuk jadi HRS, untuk jadi RI1 tuh paling pantas, dan Anda setuju banget tuh dengan pendapat orang tersebut gitu. Anda setuju banget gitu. Mudah-mudahan ada sih yang mau beliau, karena setiap warga negara Indonesia ini berhak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan. Setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan. Dan kita lihat bagaimana powerfulnya ya, kekuatan penuh yang dimiliki oleh Habib Rizik ini begitu dielu-elukan oleh masyarakat pada umumnya. Ya walaupun adalah sebagian kecil gitu kan yang nggak senang dengan Habib Rizik, itu pun karena dua perkara ya. Pertama karena fulus, kedua karena nggak tahu. Gitu. Ada yang nggak senangnya karena fulus gitu kan, ada yang nggak senangnya karena nggak tahu. Yang karena fulus sih biasanya karena usahanya bisa terjegal dengan adanya Habib Rizik, korupsinya jadi. Karena di Indonesia, di negara Konoha ini Beb, lagi ngetren gitu, di mana
Termasuk barusan kita lihat ada seorang koruptor di negeri Konoha yang hukumannya dipotong. Padahal koruptor gitu. Sekarang hukuman koruptor dengan hukuman orang yang berkata saya baik-baik saja bisa sama 4 tahun. Nah, ini kan ada suatu hal yang suatu hal yang nggak masuk akal gitu kan. Suatu hal yang tidak masuk akal, maka perlu ada sekali perubahan atau apa yang digelorakan oleh Imam Habib Rizik bin Syihab tentang revolusi akhlak. Begitu Habib. Masya Allah, itu udah menjawab semuanya itu, Bib. Tapi kalau Habib Rizik ini gini, Bib, kalau Habib Rizik memang dipilih oleh rakyat Indonesia menjadi presiden, beliau pantas nggak, Bib? Anda pikir nggak ada yang lebih pantas dari Habib Rizik untuk jadi presiden? Kita lihat deh calon-calon yang sekarang ya. Kita lihat calon-calon yang sekarang deh, yang bermunculan nih. Ada yang tiba-tiba jadi berjilbab. Ya kan? Jadi saya katakan gini. Kenapa dia berjilbab? Taruh dulu Habib. Ada terangin dulu. Kenapa dia berjilbab? Karena dia ingin menarik simpati umat Islam. Ada yang sekarang tiba-tiba keliling ke pesantren-pesantren dengan pecinya, dengan sorbannya, gitu kan? Bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang maksa pakai imamah agar terlihat Islami, kan begitu? Jadi gini, Beb, sebenarnya imamah, sorban, gamis itu bukan pakaian budaya Arab, ya Beb, bukan. Itu budaya apabila dekat dengan pemilu. Jadi ini adalah salah satu budaya yang muncul apabila dekat dengan pemilu. Mereka yang ketika mau pemilu itu tiba-tiba jadi kadrun. Walaupun kita tahu ya, kadrun zaman sekarang ini adalah cebong yang tertunda. Ya, kurang lebih begitu. Berarti istilah kadrun itu, Bib. Berarti gini, Bib. Istilah kadrun ini terbantahkan oleh persiapan Pilpres ya, Bib ya. Istilah kadrun ini terbantahkan oleh istilah Pilpres. Kita kan sering lihat, Habib, orang-orang maaf ya, mau caleg ke, mau cabuk ke, mau cagup ke, mau capres ke, begitu sudah datang masa kampanye, mereka semua berubah jadi Islami, jadi orang, bahkan jadi imam salat. Sesuatu yang nggak pernah dilakukan hanya untuk menarik simpati daripada umat, hanya untuk pencitraan. Nah, apakah kita masih mau yang seperti itu? Ntar kalau udah nggak kampanye, jilbabnya lepas, pecinya lepas, sorbannya lepas, sejadahnya lepas, salatnya lepas, puasanya lepas, bahkan sampai mengatakan tidaklah hebat orang Islam yang tidak bisa menghormati orang yang tidak berpuasa. Ini kan kacau. Kemudian muncul pemikiran-pemikiran yang menghancurkan umat Islam. Kita berbicara umat Islam ini adalah mayoritas ya, mayoriti, suara mayoritas di negeri ini. Tapi pada kenyataannya umat Islam dijadikan sebagai warga negara level 2, level 3, level 4. Kalau udah urusannya sama umat Islam pokoknya serba susah dah. Antum boleh cek dah di Konoha, bukan di sini ya, di Konoha. Di Konoha dekatan Indonesia cuma. Kita lihat bagaimana aturan-aturan buat umat Islam begitu ketat, tapi yang enggak buat non-muslim tidak begitu ketat. Ini salah satu suara hati kami ya. Terserah, karena mau dibilang apa saja bodoh amat. Maka tidak ada jalan lain kecuali seseorang yang betul-betul memahami kondisi negara ini. Kita pernah diingatkan, Habib Rizik bin Syihab tahun 2012 sudah mengingatkan bagaimana nanti agama akan dibenturkan dengan budaya. Dan ini terjadi. Habib Rizik bin Syihab dari zamannya presidennya Bapak SBY sudah mengingatkan kebangkitan PKI. Dan kita lihat sedemikian beraninya orang sekarang bikin buku. Saya bangga jadi anak PKI. Apa-apa yang akan terjadi Habib Rizik bin Syihab ini, Imam Munaini sudah bisa memprediksikan. Sebab apa? Sebab alamat, sebab ciri-ciri yang dimunculkan. Kalau dalam bahasa keren tuh, apa bahasa itu orang sekarang tuh ngomong? Ya kalau kita ngomong ciri-cirinya lah. Ya ciri-cirinya, bahwa kemunculan ini akan datang, ini akan datang, ini akan datang. Dan semuanya nyata. Bagaimana apa yang dikatakan oleh Habib Rizik bin Syihab adalah terjadi. Artinya, seorang yang mulia Habib Rizik bin Syihab ini, Imam Munaini, dia
Kalau orang sudah tahu masalah yang akan dihadapi, pasti beliau tahu apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut. Kan gitu. Kalau misalkan anak kasih contoh sederhana aja, contoh sederhana aja. Kalau ente tahu rumah ente mau kebanjiran, maka yang ente lakukan pasti ente bikin bendungan agar rumah ente nggak kebanjiran. Karena ente sudah memprediksi nih air bakal masuk nih ke rumah. Maka yang ente lakukan adalah ente bikin bendungan yang tinggi agar air tidak masuk. Apa yang dikatakan oleh Habib Rizik bin Hussein bin Syihab dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013, semuanya terjadi sekarang. Semuanya terjadi hari ini. Dan Habib Rizik bin Hussein bin Syihab bukan cuma mengindikasi masalah tersebut, tapi memberikan solusi. Nah, sayangnya solusi-solusi yang diberikan oleh Habib Rizik ini dianggap sebagai sesuatu yang melawan negara. Maka yang terjadi apa? Beliau berkali-kali dijadikan terdakwa, bahkan sampai terpidana, ya kan? Narapidana. Inilah yang terjadi kepada seorang pejuang. Tapi jangan salah. Kalau kita melihat sejarah, kita melihat ada di Afrika, ada siapa itu? Nelson Mandela. Itu 28 tahun atau berapa, sekitar 28 tahun di penjara. Pada akhirnya ketika beliau keluar, jadilah seorang pemimpin daripada Afrika itu sendiri. Kemudian kita melihat ada di Iran, ada Khomeini. Bagaimana dibuang dari negaranya, pulang menjadi pemimpin dari negara tersebut. Mudah-mudahan itu juga terjadi pada Imam Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bib, senggol terkait tentang Pilkada Jakarta waktu itu. Tadi antum berbicara tentang solusi gitu. Saat itu Jakarta ini kayaknya ada dua kubu, ya, dari kubu Ahok dengan kubu Anies Baswedan. Anies Baswedan ini adalah solusi dari Habib Rizik. Nah, yang akhirnya membuktikan terkait tentang apa-apa tujuan daripada Anies Baswedan itu. Nah, berarti kan adanya Anies Baswedan, apakah itu bisa menjadi solusi, Beb, untuk kedepannya Pilpres gitu? Apakah nanti umat Islam akan mendukung Anies atau bagaimana gitu, Beb? Tapi ini kita keluar dari konteks Habib Rizik, kita berbicara tentang akal pikiran Habib doang gitu. Enggak. Solusi kita hanya Habib Rizik, Beb. Solusinya tidak ada yang lain. Hanya Habib Rizik. Kalau mau solusi yang ideal ya, kita bicara yang ideal. Yang ideal dan yang real. Yang berani melawan segala bentuk daripada kezaliman adalah Habib Rizik. Anak tidak bisa mendukung Anies sampai hari ini, atau mungkin sampai nanti saya tidak akan bisa mendukung Anies, dan saya tidak akan mendukung Anies kalau bukan perintah dari Imam Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Jadi kalau sampai hari ini terkait Anies, Anda lebih cenderung diam, tapi secara umum Anda melihat ada banyak hal yang Anda tidak sejalan dengan pemikiran daripada Anies Baswedan, termasuk terkait PPKM atau lockdown yang tidak memperbolehkan orang ke masjid itu ya di zaman ini, gitu kan? Di mana namanya, di Jakarta ya. Terus terkait juga vaksinasi, mandatori vaksin. Terus terkait juga di penjaranya Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Itu berawal daripada kejadian yang terjadi di Jakarta. Sebagai pimpinan Jakarta, kemana antum? Itu aja sih yang pengen Anda tanyakan, gitu kan? Berarti intinya ya di situ ya, kita tidak bisa, antum sendiri tidak bisa mendukung Anies sampai saat ini untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Kalau bukan karena Habib Rizik, dan solusinya itu hanya Habib Rizik saja. Gitu. Solusinya hanya Habib Rizik. Jadi kalau Habib Rizik perintahkan, Habib Rizik kemudian memproklamirkan dirinya, nggak usah pakai perintah lah. Habib Rizik berkata, saya dukung Anies gitu misalnya, maka Anda akan dukung Anies. Gitu. Nah, tapi kalau kemudian Habib Rizik berkata, Anda nggak dukung siapa-siapa, ya Anda nggak dukung siapa-siapa. Anda golput, ya Anda golput. Begitu Habib. Jadi semua. Dan kita berharap nih, sebaiknya Habib Rizik tidak usah dukung siapapun. Kita berharap ya. Tapi Habib Rizik siap untuk dicalonkan, begitu. Karena seperti belum tentu Habib juga mau, gitu kan? Karena yang kita pahami, Habib Rizik kalau pengen jadi pejabat sudah dari dulu jadi pejabat, gitu kan? Tapi pada kenyataannya enggak ya. Jadi ya memang beliau tidak ingin itu, gitu. Kita sih hanya berharap yang paling utama adalah bagaimana Habib Rizik segera dibebaskan itu dulu, gitu.
Itu yang paling penting daripada semua itu adalah bagaimana cepat-cepat Habib Rizik dibebaskan, menjadi orang yang horrah, menjadi orang yang merdeka di negerinya sendiri. Karena sekarang banyak terjadi penjajahan gaya baru. Oke. Nah, Habib, Masya Allah, dengan judul sebut Habib Rizik layak jadi presiden Indonesia, beliau mampu hancurkan politik kandang babi. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib Umar ini cukup manfaat ya, dan informasi untuk kita. Sudah 20 menit dan pastinya ini bahasanya sangat kita pahami untuk kedepannya. Pokoknya kita mendukung ya Habib ya, kalau Habib Rizik memang solusi untuk menjadi presiden Indonesia, apa yang tadi disampaikan di status Twitter tersebut oleh Helmi Feris. Nah Habib, terima kasih banyak Habib atas waktunya. Mungkin ada pesan-pesan Habib yang ingin disampaikan? Tetap gelorakan revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Oke, Masya Allah. Oke netizen, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau Habib Umar bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.